apakah tema kita pada sore hari ini? Breakthrough. Breakthrough adalah terobosan. Saudara, tembok, kita tidak bisa jalan, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Saudara, kita ngotot, jebol. Saudara, itu namanya breakthrough. Pecahkan. Kita harus nembus, kita harus pergi keluar. Ini satu contoh. Tidak ada jalan pada problema saudara. Saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan kirim breakthrough, terobosan ilahi-Mu. Karena memang tidak bisa Tuhan. Ini dalam pikiran tidak bisa, kemampuan saya tidak sampai di sana. Saya membutuhkan breakthrough. Saya membutuhkan terobosan ilahi. Katakan breakthrough. Terobosan ilahi. Saudara, ya kita tidak ada yang sempurna, pastilah. Tetapi kita mempunyai breakthrough. Saudara harus tahu, aku mempunyai salah satu hak sebagai putra dan putri kerajaan Allah. Yaitu aku boleh mendapatkan breakthrough dari ayah, dari papaku yang di sorga. Bayangkan, kalau saudara seorang ayah, anak saudara belum pengalaman, dia seorang remaja atau anak kecil. Dia datang kepada saudara dan dia berkata, ayah atau papa, aku tidak mampu. Aku nggak bisa belajar di sekolah. Aku selalu nilainya jelek. Di matematika aku selalu jatuh. Warnanya merah nilainya. Tolong aku. Saudara sebagai ayah atau sebagai ibu mendengar laporan anak saudara. Dia sudah hands up, dia sudah angkat tangan. Apa tindakan saudara? Dasar anak goblok, ya. Dasar anak kuda dan lain sebagainya. Saudara, apakah saudara melakukan demikian? Sudah tidak. Saudara, engkau nelongso hatimu. Engkau jatuh hati. Kenapa Roy? Ayat ini. Biar papi dengar, kenapa kamu nggak bisa ngikutin matematika? Kenapa? Apa kamu malas? Aku nggak bisa mikir papi. Kalau si anak bilang begitu, saudara mau bertindak apa? Saudara mau bakal marah? Saudara mau menggebrak meja? Tidak. Saudara akan bawa anak ini, saudara akan rangkul dia, saudara akan mendoakan dia. Ayo kita doa. Sudah tentu ayah tidak bisa mengubah kamu punya otak menjadi anak yang pintar. Tetapi kita mempunyai Bapa di sorga. Dia bisa mengubah kamu menjadi anak yang pintar. Sehingga apa yang kamu lemah dalam pelajaran, kamu menjadi pintar. Kamu dapat nilai yang bagus. Ayo doa yuk. Itu namanya terobosan ilahi. Saudara tidak memaksa dia masuk di dalam les apa, dalam kelas kursus apa. Saudara tidak meminta seorang guru yang pintar mendampingi dia 24 jam. Engkau memakai cara ilahi. Ya, kalau anak ini memang IQ-nya tidak tinggi, IQ-nya rendah, aku mau bikin apa? Aku harus minta Tuhan yang menciptakan anakku ini. Aku minta terobosan ilahi. Apa yang saudara tidak mampu? Uang saudara tidak bisa bikin. Potensi saudara, wibawa saudara tidak bisa lakukan. Saudara, keahlian pengalaman saudara tidak bisa. Atau family saudara kenalan baik tidak bisa juga. Saudara, engkau mempunyai jalur di sorga. Engkau boleh berseru kepadanya. Dan malam ini saya yakinkan engkau akan menerima jamahan Tuhan, pembukaan jalan, dan tidak ada yang mustahil. Amin. If you have some great and so big problem in your life and you have not all the capacity and ability to go through from your problem, no solution or resolution at all, then you must cry to God and you ask Him. He Himself will give to you. He ever gave to everyone that asks from Him. He never refused anyone. He is still having you in every situation. And ask God, Father, I need a breakthrough from God in my life. Maka Dia akan membuka jalan. Cara-cara yang istimewa Dia akan beri dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Bapak saya yang di sorga. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Kalau saudara dibantu seseorang, pangkat
seorang pangkat yang pintar sekali atau dokter yang lihai sekali atau peralatan yang sangat canggih. Saudara engkau mengaguminya, bukan? Wah, terima kasih ya dokter, saya tidak jadi mati. Terima kasih ya dokter, saya tidak jadi dioperasi. Dokter menghandle saya, dokter memberikan terapi kepada saya sehingga saya tidak usah dioperasi. Risikonya dioperasi saya bisa mati. Engkau mengagumi, orang ini pintar sekali, orang ini lihai sekali. Para kekasih, semua katakan, tetapi Allah Bapa saya tak tertandingi dalam segala jalannya, dalam segala perencanaannya. Malam ini pastilah saya menerima yang istimewa, yaitu breakthrough, terobosan ilahi demi nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Para kekasih, marilah kita akan masuk pada tema ini. Saya yakinkan Anda ini akan memberi kepada kita semua perkara yang luar biasa. Para kekasih, di sini kita akan melihat breakthrough. Yesus selalu punya jalan. Saudara, kalau engkau pusing, kalau engkau bunek pikirannya, engkau merasa siapa lagi yang bisa nolong saya, maka saya anjurkan selalu ingat Tuhan Yesusku selalu punya jalan buat aku. Karena dia bukan manusia, dia bukan sesembahan biasa. Dia Allah, Sang Khalik pencipta alam semesta, manusia dan segala perkara. Kalau dia membuat aku dan aku boleh beriman kepadanya, itu berarti aku tidak akan ditinggalkannya. Jadi breakthrough adalah menyatu. Breakthrough adalah bawaan, involve, ada di dalam orang yang percaya kepada Kristus. Dan selalu dia punya keyakinan, Yesus punya jalan. Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh ngamuk, aku tidak boleh kehilangan pikiran, aku tidak boleh nekat, aku tidak boleh ngawur. Karena Yesus selalu punya cara dan jalan. Amin. Para kekasih, tolong anggukkan kepala ke samping Anda, katakan dan kasih jabatan tangan. Selamat ya, kita selalu punya jalan karena Tuhan Yesus memberi kepada kita. Haleluya. Amin. Yakin demikian? Kalau saudara percaya, saudara dapat. Saudara tidak percaya, saudara tidak dapat. Oke. Para kekasih, mari kita akan tengok. Ada dua ayat yang sangat terkenal dan saya hanya ingin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ayat yang saudara sudah hampir hafal mungkin. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa semua persoalan, katakan semua persoalan, selalu ada jalan keluar. Ya, saudara. Jadi apa yang akan kita baca ayat yang sangat terkenal ini, kita harus dikuatkan. Aku tidak boleh kecil hati. Aku tidak boleh ngamuk. Aku tidak boleh mutung. Aku tidak boleh macet. Aku tidak boleh bosan. Aku harus berjuang. Karena ada perjanjian Tuhan. Ayo kita akan buka Alkitab kita pada ayat yang terkenal ini dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pada ayat yang cukup panjang ini, saudara, kita menjadi tahu dan kita menjadi sadar kembali. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa atau luar biasa. Coba lihat ke sini ke depan. Jadi, jangan sekalipun saudara punya perasaan Tuhan kelewatan menguji aku. Tuhan mencobai aku kelewatan. Sekian tahun, sekian lama, aku gak ada jalan keluar. Ini bukan ukuranku. Ini mungkin ukuran malaikat. Ini mungkin ukuran seorang pendeta. Ini mungkin ukuran seorang yang sudah 50 tahun ikut Tuhan. Aku baru ikut Tuhan. Aku baru dibaptis.
Kenapa aku mendapat cobaan begini berat? Saudara yang kekasih, Tuhan tidak pernah memasukkan ukuran luar biasa dalam membiarkan anak-anaknya. Dia selalu memberi ukuran biasa, ya ukuran biasa. Saudara, semua rata-rata ini, tidak ada sesuatu yang berat bagimu anakku. Jadi saudara pertama-tama membaca ayat ini, saudara engkau tidak boleh curiga. Engkau tidak boleh mempertanyakan berprasangka jelek. Bahwa Tuhan, engkau kurang baik sama aku. Engkau pilih kasih. Untuk aku engkau kasih yang tidak baik. Untuk adikku atau kakakku atau tetangga sebelah, engkau kasih yang hebat dan bagus. Untuk aku engkau kasih tidak bagus. Saudara, kalau saudara sudah korsleting dengan Tuhan, saudara sudah konslet dengan Dia, engkau sudah tidak setuju dan tidak selaras dengan firman, saudara, maka tidak mungkin Dia menjawab engkau. Jadi kalau kita membaca ayat berikutnya, kalimat berikutnya, percuma. Apa? Percuma. Kalau yang bagian pertama ini kita sudah tidak bisa menangkapnya. Dan kita menganggap diri kita ini disiksa terlalu, dicobai terlalu dan kelewatan. Saudara, maka ayat berikutnya tidak ada artinya buat saya, buat saudara. Jadi hal pertama yang saya ingin, saudara, kalimat pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Kalau saudara yakin benar Bapa, ampuni hamba pernah berprasangka jelek dengan engkau dan hamba merasa engkau jahat. Pantas hamba tidak menerima. Tapi sekarang hamba membaca dengan penerangan Roh Kudus-Mu bahwa semua pencobaan yang hamba alami, yang sudah hamba alami, atau yang mungkin sedang hamba alami, atau yang mungkin akan hamba alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan, hamba besar hati bahwa bagi hamba ada jalan keluar, ada terobosan. Haleluya. Saudara setuju demikian? Bila setuju kita lanjut pada kalimat kedua, sebab Allah. 1, 2, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wah, Tuhan, breakthrough Tuhan, jalan keluar Tuhan. Tuhan bilang, iya pasti deh. Masa kamu tidak kenal aku katanya. Ya saudara. Jadi kita sampai pada waktu kamu dicobai, Ia siapa? Tuhan Yesus Allah Bapa akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ayo hati-hati baca kalimat terakhir penutup. 1, 2, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Sehingga saudara bisa apa? Menanggungnya dengan menangis air mata, dengan terisak-isak, atau menanggungnya dengan penuh kepercayaan, penuh kebahagiaan. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, amin. Menanggungnya dengan penuh kepercayaan, penuh kebahagiaan. Aku tidak nangis lagi. Aku tidak terseduh lagi. Aku tidak merasa tertekan batin. Tidak. Selalu ada solusi. Solusi adalah breakthrough. Sebab Anda dan saya kita harus sepakat. Katakan, saya harus setuju bahwa apapun yang berat yang menguji iman saya, harus saya menilainya sebagai biasa, bukan luar biasa. Yang setuju beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Maka ayat ini sudah selesai.
Saya tidak bisa menjelaskan lagi. Biar Allah Roh Kudus yang bekerja. Karena dia melihat begini banyak saudara yang hadir. Semuanya sepakat aku mesti ada jalan keluar. Tidak ada yang aku tidak bisa. Aku bisa semuanya. Karena dia memberi kekuatan kepadaku. Ada jalan keluar. Kamu dapat menanggungnya. Amin. Ada kalimat itu. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow. Hebat sekali. Aku akan kepala ke samping atau ke depan atau ke belakang katakan, wow, hebat sekali. Amin. Kenapa? Karena dia memberi kekuatan dan breakthrough dalam hidup kita. Yakin demikian, saudara? Saudara, mungkin kita merasa kemampuanku kecil. Dokter mengatakan aku kurang normal ini. Dokter mengatakan aku harus dioperasi lebih dulu. Dokter mengatakan ini memang aku umurnya pendek. Ya, guruku, dosenku bilang memang kamu tidak cocok di fakultas ini. Kamu tidak pada jurusan ini. Ini bukan jurusan yang tepat buat kamu. Kamu pindah jurusan aja tahun depan ya. Supaya kamu bisa berhasil. Saudara, kalau engkau menjadi murid, mahasiswa mendengar kata-kata demikian, kau bisa nangis. Ayah ibumu sudah mengeluarkan uang banyak untuk engkau masuk pada satu jurusan. Tetapi dosenmu mengatakan engkau tidak cocok di sini. Besok tahun depan coba kau testing jurusan yang lain. Kau akan merasa down. Kau merasa terhempas. Sudah. Ada anak-anak muda yang mendengar kata dari pacarnya mengatakan, dengan ini aku menyatakan putus dengan kamu. Reaksi paling besar dari sini ya. Saya mau tanya anak-anakku, kalau engkau ada yang memutus hubungan cinta ini, A, bunuh diri. B, maju terus pantang mundur. C, menyerahkan kepada Tuhan. A, B, C. C, bukan B. Bukan A. Ya. Serahkan. Bagiku memang aku sudah diputus sama dia. No problem. Ya. Jadi jangan apa-apa nangis, apa-apa geletak. Apa-apa mau minum baygon. Ya. Apa-apa mau nekat. Saudara, sudah bukan zamannya. Zaman sekarang ini beda lain. Amin. Halo, Bapak dan Ibu bagaimana? Ya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu selalu diberi breakthrough. Besok saya harus bayar hutang. Besok saya harus membayar ini supaya anak saya bisa sekolah. Atau supaya saya bisa lanjut lagi saya punya kontrak rumah. Atau sewa kamar dan lain sebagainya. Tapi sekarang belum ada uangnya. Saudara, engkau sedang duduk di sini. Engkau sedang menghadap Bapakmu yang luar biasa. Kau boleh yakin, kalau sekarang aku hadapi tembok yang tebal, aku tidak tahu kayak apa besok bayarnya. Engkau harus yakin, besok aku bisa membayarnya. Aku tidak khawatir apapun. Kelihatannya mesti gagal bayar semua ini. Ini semua mesti gagal bayar nih. Tidak ada semangat belas. Ya. Saudara ingin gagal bayar atau bisa bayar? Ya, itu sebab saudara harus begitu yakin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Para kekasih, kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ayat-ayat yang sederhana dan terkenal ini, saudara harus kembali menjadi penguat kita. Ya, menjadi pembangun kepercayaan kita kepada breakthrough dari Tuhan. Amin. Ayo semua berteriak, Makarios. Haleluya. Breakthrough. Jalan keluar. Amin. Mari kita akan buka Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 para kekasih. Ayat terkenal yang Anda sudah tahu, oke? Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. 1,
2, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang kekasih, ada 2 pengetahuan Tuhan. 1, aku tahu pekerjaan. Jadi saudara bukan seorang pelayan sidang penganggur. Saudara bukan jemaat yang nganggur, gak punya kerjaan, gak punya tanggung jawab di rumah Tuhan. Tapi engkau dilihat oleh Tuhan. Aku tahu pekerjaanmu. Kau kerja sama aku, gak usah khawatir. Kalau kau kerja pada bos yang hebat, kau dicukupin. Tapi kalau kau kerja sama aku sangat mencukupi kamu. Kamu gak usah khawatir. Saudara percaya demikian? Yakin demikian? Ya, itu nomor 1 pengetahuan dari Allah. Kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dus orang yang merasa bahwa kekuatannya itu tidak seberapa, ayo cepat kerja buat Tuhan. Amin. Sip, hasilnya sip. Kalau saudara merasa engkau hebat, kemungkinan engkau tidak mau kerja buat Tuhan. Engkau hanya mau kerja dapat duit, kerja dapat appraisal ataupun dapat tepuk tangan, dapat aplaus dari orang. Tapi kalau engkau merasa bahwa engkau tidak begitu mampu, kemampuanmu tidak seberapa, ayo cepat kamu kerja sama aku supaya aku membuka pintu buat kamu. Haleluya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 2. Tidak ingatkah kau ketika engkau mulai percaya kepada Kristus, tidak sedikit dari antara kita bodoh, ditolak dari perusahaan dunia, ditolak oleh orang-orang dunia. Tidak sadarkah kau, lupakah kau ketika pertama kali Tuhan memanggil engkau percaya dan engkau masuk dalam baptisan air, engkau adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak punya apa-apa, yang bodoh, yang miskin. Tetapi, katakan tetapi, begitu saya masuk di dalam Kristus, Tuhan mengubah sejarah hidup saya menjadi luar biasa. Para kekasih, saudara menyadari akan hal ini. Engkau menangis saben kali, bukan karena susah, tapi saking senangnya engkau, saking bungahnya hatimu, bahwa aku orang sederhana, orang kurang pendidikan, orang tidak punya uang cukup, aku orang yang ditolak oleh masyarakat, tapi Tuhan menerima aku. Engkau akan merasa terenyuh hatimu. Sebab saya ingin mengajak semua saudara mengikut Tuhan, itu harus ada jiwanya, harus mempunyai sesuatu rohnya. Apa rohnya? Aku merasa bersyukur kepada Tuhan. Coba kalau pada waktu itu Tuhan menolak aku, Timothy, kamu tidak layak, tidak usah jadi anakku, kamu tidak usah jadi hambaku, cilaka saya. Itu sebab 1 Korintus 2 Rasul Paulus menuliskan, ketika kita dipanggil percaya, banyak di antara kita tidak diorangkan, dibuang, dikucilkan, dihina, dibully, dienyek. Banyak dari antara kita macam begitu. Karena memang kita ini tidak punya kualifikasi yang bagus. Kita tidak mempunyai sertifikasi yang layak. Dan kita bukan klarifikasi yang bagus punya. Kita ini orang apa? Lalu Paulus berkata, aku juga kayak begitu. Karena aku mau merendah. Karena aku mau menyerahkan hidupku kepada Kristus. Dan aku berkata, kalau aku hidup,
hidupku untuk Kristus. Kalau aku mati, aku untung. Ini orang jadinya sangat dimuliakan, sangat dihargai. Para kekasih, jangan mencari penghargaan manusia. Saya ini sudah cukup tua, banyak pengalaman. Cuma ngeremuk hati saya. Cuma ngeremuk hati saudara. Kalau engkau cari kemuliaan manusia, satu kali engkau remuk hatimu. Sebab Anda dan saya, kita tidak boleh aku punya tujuan. Ikut Tuhan supaya aku dimuliakan. Supaya aku bisa, wow. Engkau mesti salah. Satu kali engkau mesti jatuh, remuk, berantakan semua. So, Anda dan saya harus mengikut Tuhan. Karena apa? Aku mau melayani Tuhan. Karena aku sadar bahwa kemampuanku tidak seberapa. Makanya aku mau melayani itu. Aku mau punya pekerjaan buat Tuhan. Aku mau kerja, aku mau ngawulo. Supaya aku dapat makan dari Dia. Supaya aku dipermuliakan oleh Dia. Supaya aku boleh merasakan sedikit kuasanya masuk dalam daging dan darahku. Bila Anda mengikut Tuhan cara begini, engkau sangat happy, engkau sangat enjoy, engkau sangat semangat. Kenapa? Karena motivasimu bagus, benar. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu pekerjaan dan aku tahu siapa kamu, bahwa kamu kemampuanmu enggak seberapa. Semua katakan, saya menyadari bahwa kemampuan saya tidak seberapa. Itu sebab saya mau bekerja buat Tuhan. Supaya saya katut dimuliakan, ikut serta dimuliakan, dan nama Tuhan saya permuliakan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, saya yakin orang yang merasa kemampuannya kecil akan selalu dipakai oleh Tuhan. Saudara, saben kali saya mau turun dari sana menuju ke tempat ini, saya menjerit kepada Tuhan. Karena saya punya kemampuan sedikit, kecil sekali. Saya berkata, kalau engkau tidak berbicara kepada saya dan melalui bibir dan mulut dan lidah saya, mereka tidak mendapat makanan dan mereka tidak dapat kuasa-Mu. Tidak ada berkat mana roti sorga yang bisa mereka makan dan menjadikan mereka mulia, sehat, bugar dan kuat, Bapa. Itu sebab tolong hamba-Mu. Kasih pada hamba, supaya hamba boleh sesuai kehendak. Setiap kali saudara mempunyai sesuatu tantangan, tembok yang besar yang engkau tidak bisa tembus, engkau mengharapkan Tuhan kirim breakthrough, kirim caramu, jalan selalu terbuka, solusi selalu kau beri, supaya hamba lolos dan lulus. Katakan, supaya saya, ya Bapa, bisa lolos dan lulus. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia.